Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'an-tabi'itnya, dan tentunya kita serta umatnya sampai yaumul qiyamah kelak. Jamaah sekalian, sehubungan dengan akan segera tibanya bulan Ramadan, maka setiap kali bulan Ramadan tiba, setiap kali pula itu ayat-ayat Allah tentang Ramadan pun kita kaji, yang tercantum di dalam surat nomor 2 ayat 183 ya. Ini satu ain, satu makro dari ayat 183 sampai 188 ya. Tentunya banyak, insyaallah kajiannya panjang sekali tentang bab saum ini dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya memerlukan beberapa kali pertemuan. Jadi di bulan Ramadan kita akan membahas tentang bab Ramadan ya. Baik itu dari tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ataupun dari kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin insyaallah ya, mengenai hadis-hadisnya. Jamaah sekalian, kita terlebih dahulu baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سمعنا وأطعنا Sadaqallahul azim. Jadi satu ain ya, satu ain itu satu makra, satu babak, satu cerita tentang saum ini mulai dari ayat berapa? 183 sampai 105. Kalau ke bawahnya itu bab haji, bab bandus ya. Jadi secara global saya tanya ya, ini satu sama lain ayat barusan berhubungan tidak Pak? Berhubungan ya, berhubungan tentang puasa ya. Jadi secara global ya dalam bab saum ini dijelaskan oleh Allah dalam satu makra, satu ain, Al-Baqarah 183 sampai 188 Pak ya. Secara globalnya ya, satu sama lain saling berrangkaian, berhubungan begitu ya. Mulai dari panggilannya terhadap orang yang beriman, kemudian isi panggilannya apa Pak? Nah, isi panggilannya perintah puasa, kemudian tujuannya daripada puasa ya. Isi panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, isi perintahnya kutiba alaikumusiyam, begitu kan ya, telah diwajibkan kepadamu puasa. Tujuannya la'allakum tattaqun. Nah, berapa lama puasa? Hanya hari-hari yang bisa dibilang, gitu kan ya. Tuh ayat 184-nya. Kemudian keringanan-keringanan, bahwa puasa ini bukan beban sehingga ada keringanan-keringanan dari Allah. Ayat berapa itu? 184. Kemudian
pelaksanaan puasa itu, puasa wajib ini bulan apa Pak? Di bulan Ramadan. Kalimat Ramadannya dalam ayat berapa? 185. Syahrul Ramadan. Loh, gitu kan ya? Syahrul Ramadan. Tuh. Kemudian di bulan Ramadan kita banyak bertadarus Al-Qur'an. Karena di bulan di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an 185 gitu kan ya. Kemudian pelaksanaan itu Ramadan sendiri ya. Kemudian juga keringanan-keringanan yang dalam ayat ini. Kemudian Allah pun katakan ketika sudah sampai yang namanya itu di penghujung daripada saum, kemudian ada bab apa Pak? Bab bertakbir itu bab lebaran. Lebaran. Dalam ayat berapa Pak? Ayat 185. Sebagai tanda rasa syukur, bertakbir telah bisa melaksanakan saum kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah membimbingnya. Gitu ya, secara global ini Pak. Saya cerita secara global gitu. Dalam ayat berapa itu? 185. Disempurnakan saum, sudah habis saum 1 bulan. Ya. Kalau dalam Hijriah bisa 29 atau bisa 30 hari. Nah, enggak ada 31 hari ya dalam Hijriah. Kemudian bertakbir itu adalah hari raya lebaran. Hari raya lebarannya secara globalnya ada di sini kan? Ya, ya. Kemudian di dalam bulan Ramadan memperbanyak doa. Ayat berapanya Pak? Tersiratnya ayat 180 berapa? 86 ya. Banyak-banyak berdoa. Apabila bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Gitu kan ya. Syaratnya adalah hendaklah engkau beriman, hendaklah penuhilah apa yang aku perintahkan supaya kalian mendapat petunjuk. Kemudian pada bulan Ramadan malam hari silahkan untuk bercampur dengan istrimu karena istrimu adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi istrimu. Tuh begitu ya. Dalam ayat berapanya itu? Dalam ayat 187-nya. Kalau siang hari ditahan, gitu kan ya. Maka secara bahasa puasa itu adalah menahan, tidak makan, tidak minum, tidak syahwat, walaupun sekalipun itu istri kita halal ditahan, gitu kan ya. Kemudian dalam bab ini apalagi Allah katakan silahkan kalian makan, silahkan kalian minum. Nah gitu saya. Sehingga jelas benang putih di atas benang hitam, yaitu waktu fajar. Artinya malam hari silahkan makan, silahkan minum. Kemudian setelah fajar menyingsing, setelah subuh sempurnakanlah saum. Nah gitu, sempurna alias tahan sampai datang waktunya maghrib. Gitu kan? Jalan berapanya? Ayat 87-nya ya. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum sehingga datang fajar. Setelah fajar alias setelah subuh tahan sehingga datang maghrib. Sempurnakan sampai malam. Kemudian kalau sudah malam silahkan campuri istrimu. Nah gitu ya. Ada bab apa lagi dalam ayat ini? Ada bab i'tikaf. Ayat 180 berapa Pak? 180 aja. Ada bab i'tikaf. Ketika beriktikaf kalian jangan mencampuri istrimu. Tuh begitu ya. Karena bab beriktikaf pada malam hari itu ya, beriktikaf. Kemudian diakhiri dengan satu makro ini 188-nya diakhiri, janganlah kalian memakan harta daripada kalian dengan cara batil. Ini kan bab puasa, menerangkan isi perut. Jangan sampai kalian dalam hidup menghalalkan segala cara, gitu kan ya. Isi perut. Sehingga kalian nyogok hakim untuk mengambil harta yang bukan milikmu. Nah, gitu. Diakhiri dengan apa Pak? Dengan kalimat seperti itu. Betapa indahnya tentang saum ini ya. Sampai ke arah sana, sampai ke arah kamu jangan memasukkan barang-barang yang haram ke dalam perutmu. Begitu kan ya. Pada siang hari sampai jangankan yang haram, yang halal pun ditahan. Ini di siang hari ini halal tidak? Halal. Bapak punya istri halal tidak? Halal. Jangankan yang haram-haram, yang halal saja ditahan. Gitu kan ya. Jangankan sekali lagi, jangankan yang haram,
Yang halal saja sampai ditahan, padahal jelas istri kita halal. Padahal jelas minum ini air apa ini hangat, bismillahirrahmanirrahim. Teh halal. Airnya dan seterusnya halal. Tapi ditahan. Nah, inilah saum, harus ditahan. Ntar malah silahkan. Jadi jangankan yang haram, yang halal saja ditahan, begitu ya. Ini hebatnya. Baik jamaah sekalian. Nah, sebagai pengantarnya, ya. Ini ada catatan tentang Bismillah Ramadan, pergantian masa. Ntar dijelaskannya karena beberapa kali pertemuannya, berikut hadis-hadisnya. Baru kemarin rasanya kita menyambut Ramadan. Sekarang ia pun telah tiba, belum lepas dari ingatan kita. Baru kemarin ya. Masya Allah, baru kemarin. Perasaan kemarin, sekarang sudah Masya Allah, hebat. Baru kemarin kan, nah gitu ya. Bab Ramadan, bab i'tikaf, perasaan betul. Baru kemarin Pak, ya, rasanya kita menyambut Ramadan. Sekarang ia pun telah tiba pula. Belum lepas dari ingatan kita hari-hari Ramadan yang kita lalui. Siam, puasanya itu sendiri, qiyam, tarawehnya itu sendiri, tilawah Al-Quran, tuh ya, menghadiri pengajian, baru kemarin perasaan. Itulah masa pergantian siang dan malam adalah bahannya. Pertukaran detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, seakan-akan saling mengejar tanpa hentinya. Perputaran matahari dan peredaran bulan adalah lingkarannya. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Perasaan baru kemarin ya. Pergantian siang dan malam itu merupakan tanda kebesaran. Perasaan Ramadan kemarin, tilawah, puasa, taraweh kemarin, tahun kemarin, sekarang sudah tiba lagi. Ya, Masya Allah. Ada yang tahun kemarin adalah puasa terakhir, tidaklah bertemu dengan Ramadan sekarang. Pas tadi lagi pulang ya, pas tadi lagi pulang kemana? Ke kampungnya ya. Insyaallah ibunya meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, malam tadi pada maghrib ya. Jadi Pak Sadili sekarang lagi pulang sana. Tahun kemarin adalah tahun terakhir Ramadan Ibu Sadili gitu ya, ibunya Ibu Sadili tidak mendapatkan lagi Ramadan tahun sekarang gitu ya. Paham tidak Pak? Di tahun kemarin bagi ibunya Pastor Lee adalah tahun yang terakhir. Syekh Ali Jabir tahun kemarin adalah tahun Ramadan terakhir bagi beliau. Gitu kan ya. Masya Allah. Entah berapa kali lagi Ramadan Pak Taufikur Rahman ya. Entah berapa kali lagi Pak Ramadan Pak Rusdi ya, Pak Naid, Pak Agus, Pak Ridwan ya, Pak Bani, Pak Kiki, Pak Musin ya, Pak Sadeli, ya, Kong, ya, Masya Allah Pak, ya, Pak Mardi, Pak Kamari, ya Pak Sarikin, entah berapa kali Ramadan lagi. Siapa tahu Ramadan ini terakhir Ramadan, Masya Allah, kita nggak tahu Pak. Pergantian masa, akan tetapi apa yang terasa dan tersisa, semuanya hilang, semuanya sirna yang telah berlalu. Apa yang kita cubit dengan jemari kita pada masa lalu tidak akan terasa lagi perihnya pada hari ini. Apa yang kita alami dari pengalaman pahit pada masa lalu tidak akan menyusahkan pikiran kita pada saat ini. Letihnya ahli ibadah dalam beribadah kepada Allah sudah tidak beda dengan nikmatnya pelaku maksiat dalam berbuat dosa kepada Allah. Nasi dengan garam yang dimakan oleh si fakir sudah sama rasanya dengan makanan lezat yang ditelan oleh si kaya. Yang tinggal hanya pertanggungjawabannya. Semuanya berlalu. Yang dimakan oleh si fakir, yang dimakan oleh si kaya makanan yang enak,
yang dimakan oleh si fakir makanan yang sederhana. Semuanya berlalu. Masya Allah. Cubitan dulu sekarang sudah tidak terasa. Yang tinggal hanya pertanggungjawabannya. Masya Allah. Yang tersisa hanya kebaikan yang telah dipersembahkan kepadanya atau dosa dan kejahatan yang telah dilakukan kepadanya. Itu yang tersisa. Baik itu kebaikan atau keburukan. Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Surat apa itu, Pak? Iza zulzilah al-zalzalah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekalipun seberat biji sawi, pasti ia akan melihatnya kembali. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sekalipun sebesar biji sawi, niscaya ia akan melihatnya pembalasannya kembali. Masya Allah. Jadi semuanya tertimbang, semuanya berlalu. Yang tinggal adalah apa, Pak? Pertanggung jawabannya. Pakaiannya sudah lapuk, yang tinggal pertanggungjawaban dari. Masa hidupnya sudah habis, yang tinggal pertanggungjawabannya. Masya Allah. Yang tersisa hanya pemuliaan untuk orang yang berbuat kebaikan dan menghukum orang yang berbuat kejahatan. Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik niscaya di surga Naim, dan sesungguhnya yang jahat niscaya dalam neraka Jahim. Surat Al-Infitor ayat 13-14. Di mana sekarang Fir'aun dengan kebesarannya? Di mana sekarang Haman dengan segala keahliannya? Dan di mana Qarun dengan kekayaannya? Bukankah telah sirna dalam pandangan, tidak meninggalkan jejak dan bekas? Bukankah Tuhan tidak lagi mendengar suara Fir'aun yang berkata, "Aku Rabb kalian yang tinggi"? Bukankah Tuhan juga tidak lagi mendengar suara Qarun yang berkata, "Sesungguhnya aku peroleh semua ini dari keahlianku"? Yang pasti yang tinggal dan yang tersisa bagi mereka adalah azab dan siksaan yang pedih. Jadi kita tidak mendengar lagi yang namanya Fir'aun dengan mengatakan, "Aku Tuhan." Apa namanya, Pak? "Aku Tuhan kalian, Tuhan Rabbul Alamin." Kita tidak mendengar. Yang tersisa bagi mereka adalah azab yang ada. Kita tidak mendengar lagi Qarun mengatakan, "Aku mendapat semua harta kekayaan ini berkat kehebatanku." Kita tidak mendengar itu. Sudah berlalu. Yang ada tinggal apanya, Pak? Tinggal azab hukuman Allah bagi dia. Masya Allah. Di mana kita sekarang? Dan di mana sekarang jeritan Bilal ketika batu besar menghimpit perutnya di tengah padang pasir dan terik matahari yang kuat? Seruan Bilal yang mengatakan, "Ahad, Ahad." Kemana perginya suara yang tertahan dari Ka'ab bin Arbit ketika majikannya meletakkan besi panas di tubuhnya? Semuanya sirna, yang tinggal hanya pahala dari kesabaran dan ganjaran dari sebuah perjuangan. Ini saya sedang menerangkan apa, Pak? Sedang menerangkan masa bahwa masa berlalu. Baru kemarin Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Sedang menerangkan apa ini? Masa. Pergantian daripada masa. Sehingga kalimat ahad, ahad dikatakan oleh siapa, Pak? Bilal. Ketika Bilal dipaksa oleh tuannya, majikannya, supaya kembali kepada agama nenek moyangnya. Bilal seorang budak, tapi dia mulia, terkenal sampai hari ini. Sehingga ada istilah Bilal, ya, nama Bilal. Azan ada Bilal gitu ya, Bilal, Masya Allah. Padahal seorang budak belia gitu, dihukum oleh majikannya. Kenapa? Karena dia mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW masuk agama Islam. Akhirnya dipaksa oleh majikannya supaya dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Diterik matahari padang pasir, kan ada padang pasir.
ditindih dengan batu yang sangat besar yang panas di terik matahari, diikat dengan rantai, dipaksa supaya kembali ke agama nenek moyangnya. Apa yang dikatakan oleh Bilal? Ahad, ahad. Apa ahad ya Pak? Qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Dia hanya bisa mengatakan saking panasnya, saking perihnya, saking mempertahankan akidahnya, dia hanya bisa mengatakan ahad, ahad, ahad. Masya Allah, luar biasa. Budak belian atau Pak, oleh majikannya disiksa karena mengikuti masuk agama Islam, sehingga disiksa di padang pasir, dirantai, kemudian dibelenggu, kemudian ditindih dengan batu. Kamu harus masuk ke nenek moyang kamu lagi. Setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi apa yang keluar dari mulut seorang Bilal tadi? Ahad, ahad, ahad. Masya Allah. Akhirnya sampai dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Dibeli. Dan ternyata harganya sangat mahal sekali. Masya Allah. Karena keimanan ini luar biasa. Ketika tawar-menawar dengan majikannya, bahasa kasarnya, kalau engkau menjual lebih dari itu, aku beli. Kata siapa Pak? Kata Abu Bakar Siddiq. Kalau engkau mau, kata si orang kafir tadi majikan, kalau engkau mau, aku nggak ada harganya ini orang, dikasih. Begitu bahasa kasarnya. Itu yang namanya Bilal. Ahad. Itu semua telah berlalu, kalimat ahad, ahad yang keluar dari Bilal. Ketika majikannya meletakkan besi panas ke tubuhnya, semuanya sirna. Yang tinggal hanya apa Pak? Pahala dan kesabaran serta ganjaran dari sebuah perjuangan. Namanya Bilal. Itu sudah berlalu. Itulah masa. Dan tidak perlu Anda bersusah payah. Apa dan bagaimana mereka yang telah berlalu. Yang terpenting bagi Anda, bagi kalian, bagi Anda. Dan apa yang harus diperbuat, Allah berfirman. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Walakum ma kasabtum wa tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka itulah umat terdahulu yang tadi saya sebutkan satu sepertinya. Itulah umat terdahulu. Qad khalat, sungguh telah berlalu itu semua. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ingat, walakum, dan bagi kamu ma kasabtum, apa yang kamu kerjakan. Jadi itu yang namanya Bilal, yang namanya Fir'aun, Qarun yang telah berlalu itu semua, itu adalah umat terdahulu. Dan bagi mereka apa yang mereka kerja. Sementara untukmu adalah apa? Untukmu, untuk kalian, untuk kita, apa yang telah kalian lakukan. Wala tus'alu amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya, tidak akan dipertanyakan, tidak akan dipertanggungjawabkan amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka kerjakan. Itulah umat yang terlalu, bagi mereka apa yang mereka perbuat, dan bagi kamu apa yang kamu perbuat, dan kamu tidak akan dipertanyakan apa yang telah mereka perbuat. Tuh, paham tidak Pak? Surat apa ini? Al-Baqarah 141. Artinya ketika tadi diterangkan Qarun, Fir'aun, kemudian Bilal, itu umat terdahulu, bagi mereka apa yang mereka telah kerjakan. Sementara bagimu mana? Bagimu apa yang kamu kerjakan. Kamu tidak akan ditanyai kelak, mintai pertanggungjawaban tentang Fir'aun, tentang mereka yang telah lakukan. Hei Taufikur Rahman, lu nggak akan ditanya pertanggungjawaban tentang Fir'aun, Qarun, siapa lagi itu Pak? Bilal orang yang saleh, Fir'aun dengan segala kejahatannya, Qarun dengan segala, nggak akan ditanya. Yang akan ditanya apa Pak? Yang akan dipertanggungjawabkan adalah perbuatanmu. Nah, paham dengan Pak? Masya Allah. Umat-umat terdahulu, kesolehan mereka, azab orang-orang yang kafir dahulu, itu bagi mereka engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Yang akan dimintai tentang pertanggungjawaban dirimu adalah apa yang kau kerjakan. Paham tidak Pak? Pak Kamari paham?
Jadi Pak Kamil enggak akan dimintai pertanggungjawaban tentang Korun gitu ya, tentang Bilal orang yang soleh, tentang apa tuh Firaun orang yang jahat, nggak akan dipertanggungjawab, nggak akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah apa yang kita, saudaraku, masa yang dilalui oleh manusia terbagi tiga. Pertama, masa yang telah berlalu, kemudian yang kedua masa depan yang belum berlalu, dan yang ketiga masa sekarang ini. Masa yang telah lalu maka Anda tidak akan merasakannya lagi. Dia telah berlalu dengan berlalunya waktu, itu tidak perlu disesali lagi. Yang terjadi, yang telah terjadi biarlah terjadi. Masa yang belum berlalu dialah masa yang akan datang, masa yang ada di dalam khayal dan hanya ada di dalam lamunan. Masa itu juga tidak terasa karena ia belum datang dan belum tiba. Nah, saudaraku, kehidupan yang sebenarnya adalah di hari ini. Masa itu berada pada detik di mana Anda membaca hal ini. Kata-kata yang telah Anda lewati dialah telah menjadi masa lalu, sedangkan kata yang belum terlihat oleh Anda dan belum terbaca oleh mulut Anda dialah masa depan. Berarti kehidupan hanya ada pada satu kata, hanya ada pada satu ungkapan. Alangkah hinanya Anda jika telah mengisi satu kata itu dengan dosa dan kesalahan. Alangkah meruginya Anda jika tidak mengisi lembaga kata dengan pahala dan kebaikan. InsyaAllah. Hamba yang baik adalah hamba yang mengisi kata-kata kehidupannya dengan kebaikan, tanpa meratapi masa lalu atau merasa khawatir akan masa depan. Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pundakku dan beliau bersabda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pundak. Gitulah kalau kita begini Pak ya. Tuh. Tapi Rahman, kapal marji. Nah, gitu Pak. Tuh. Pundak. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar sambil memegang pundaknya? Jadilah engkau di dunia bagaikan orang yang asing atau sebagai pengembara. Dan Abdullah bin Umar sering berkata, jika engkau sedang melewati sore maka janganlah tunggu pagi, dan jika engkau sedang melewati pagi maka janganlah engkau tunggu sore. Gunakanlah sehatmu untuk masa sakitmu dan kehidupanmu untuk masa kematianmu. Hebatnya, gunakan sehat sebelum datang masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum datang mati. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Tadi ada kalimat apa pada surat Al-Baqarah? Ayyaman ma'dudat. Ayat berapa itu? Ayat 184. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hari-hari yang berbilang. Coba baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, sampai sana dulu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu hari-hari yang berbilang. Masya Allah. Ya. Jadi kalau tadi diterangkan tentang masa,
Baru saja kemarin Ramadan, sekarang sudah Ramadan. Baru saja perasaan kita kemarin taraweh, sekarang sudah taraweh lagi. Baru saja kemarin perasaan kita namanya tadarus Quran di bulan Ramadan kemarin, masih kemarin, sekarang sudah tadarus lagi. Itu menerangkan tadi tentang masa. Dan kita berada di masa, ternyata semuanya akan dipertanggungjawabkan. Berapa lama puasa ini? Ayyaman ma'dudat dalam ayat ini, hari-hari yang berbisa bilang. Seakan-akan Allah menyatakan bahwa hari-hari yang diwajibkan kepadamu berpuasa hanya bilangan hari saja. Tuh Pak Rusdi, puasa itu hanya bilangan hari saja. Artinya tidak lama. Tidak lama. Lama tidak puasa 1 bulan. Allah mengatakan dalam ayat ini ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang berbilang, artinya bisa dihitung jari. Seakan-akan Allah menyatakan bahwa hari yang diwajibkan kepadamu berpuasa hanya bilangan hari saja, hanya sebentar saja. Tahu-tahu lebaran. Gitu kan ya. Sok, malam tarawih malam apa sekarang teh? Malam Selasa kali ya. Malam pertama, tahu-tahu sudah 1 minggu, tahu-tahu sudah 2 minggu, tahu-tahu pertengahan, tahu-tahu 2/3, tahu-tahu masuk i'tikaf hari 21, malam 21, tahu-tahu malam 27, nggak kebagian i'tikaf. Yang 1 malam beribadah pada malam Lailatul Qadar bertepatan sama dengan beribadah 1000 bulan. Tahu-tahu habis bab i'tikaf. Tapi Korahman kerek nyegrek di rumah. Malam 21, malam 22, apalagi malam 22 ada bukan malam ganjil. Begitu kan ya. 21 terlewati, apalagi malam 22 kan bukan ganjil. Masuk malam 23, malas. Tapi Rahman, malam 24 ada alasan lebih kuat, bukan malam ganjil. Waduh, malam 25, Masya Allah, masih terlewati nonton TV, bablas sampai ketiduran. Atuh tidak etika. Malam 26, dah bukan malam ganjil. Tahu-tahu malam 27, tahu-tahu habis. Padahal anna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Beribadah pada malam Lailatul Qadar bertepatan dengan itu di malam-malam 10 hari terakhir sama dengan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau digenapkan setahun berapa Pak? 83 tahun beribadah. Taufik Rahman sekarang umurnya 50 tahun. Ibadahnya mungkin secuil. Pak Marji berapa tahun sekarang? Ibadahnya mungkin secuil. Ini ada ibadah sama dengan 83 tahun hanya bermalam beriktikaf. Masya Allah. Hari ini bab iktikaf panjang ya. Bab iktikaf. Masa berlalu. Ini saya belum memasuki tafsir ini ya. Tafsir Al-Quran ini belum. Ini masih penghantar. Penghantar ya. Masya Allah. Seakan-akan Allah menyatakan dengan ayyamam ma'dudat bahwa puasa itu hanya sebentar, tahu-tahu habis. Sebentar dalam kesabaran untuk meraih kemenangan. Sebentar, tapi keutamaannya. Halo mama, si mama nggak ngaji. Masya Allah. Di warung baik. Sebentar dalam kesabaran untuk meraih kemenangan mama. Kejayaan dan kebahagiaan. Hanya sebentar bulan Ramadan berlalu, tapi kesebentaran ini sabar dalam meraih kemenangan, kejayaan, kebahagiaan. Masya Allah. Sekejap dalam ketaatan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Sekejap Pak. Saya sedang menerangkan apa ini ayyamam ma'dudat. Apa ayyamam ma'dudat ya Pak?
Hari-hari yang sebentar, tidak lama puasa itu, tapi keutamaannya luar biasa. Sehingga dikatakan, sekejap engkau dalam ketaatan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Dan bukankah dunia ini hanya sekejap, tidak lama dunia. Benar, telah berlalu puluhan tahun dari usia kita. Rasanya baru kemarin. Kong, rasanya baru, padahal telah berlalu puluhan tahun yang lalu. Sok dengan pengalaman masing-masing. Pak Rusdi, ya, rasanya baru kemarin, padahal sudah puluhan tahun yang lalu dengan pengalaman kita masing-masing. Pak, kalau dibaca biasa mah biasa gitu ya. Sok saya baca buku biasa, tapi harus seperti pendalamannya. Benar, telah berlalu puluhan tahun dari usia kita, rasanya baru kemarin. Bukankah perjalanan hidup yang telah kita lalui bagaikan pengulangan cerita di layar kehidupan? Yang terlihat hanya bayang-bayang, yang terekam hanya kenangan. Pak Rusdi punya kenangan? Pak Taufikur Rahman, Pak Agus punya kenangan? Setiap kita punya kenangan yang telah berlalu. Perasaan baru kemarin itu, semuanya hanya tinggal kenangan, seakan-akan cerita dalam kehidupan yang telah berlalu. Ternyata usia kita, kalau mau melihat usia Nabi Muhammad SAW 63 tahun ya. Sekarang sudah 50 tahun umpamakan Taufikur Rahman. Sisa usia, apa sisa usia jauh lebih panjang ketimbang yang telah berlalu? Masya Allah, kalau mau melihat Nabi Muhammad usia 63 tahun, sekarang sudah 53 tahun. Tuh, usia kita ini, apakah yang akan datang itu lebih panjang ketimbang yang telah berlalu? Masya Allah. Sisa namanya juga sih. Nenek ya. Sisa ada sih. Sisa usia kita. Semuanya telah berlalu, tinggal kenangan 50 tahun yang lalu. Seolah-olah dalam layar kehidupan. Semuanya tinggal kenangan. Yang tersisa adalah entah berapa tahun lagi. Kalau sampai usia 63 berarti tinggal sekian. Kalau lebih dari usia 63 bonus. Pak, Rasulullah usia 63. Kalau kita lebih daripada usia 63 bonus, Pak. Ya Allah. Pak Gandhi nggak ngaji ya, Masya Allah. Pak Gandhi, saya usia. Ada bab pensiun, Masya Allah, bab berlalu. Bagaimana salaf orang-orang dahulu berbuat dengan masa yang sekejap itu. Bagaimana mereka memperlakukan waktu yang sebentar itu. Dengarkan apa yang mereka perbuat atau apa yang mereka ucapkan dalam menghargai waktu. Satu, Fudail Ibnu Iyad, seorang ulama dahulu, berkata, aku mengenal beberapa orang yang menghitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Tuh ya, aku mengenal orang yang ucapannya menghitung dari Jumat ke Jumat. Jumat, udah Jumat lagi, udah Jumat lagi, udah Jumat lagi. Perasaan kemarin Jumat, sekarang sudah Jumat lagi. Begitu kan ya. Kalau berbicara minggu, perasaan kemarin ngaji minggu, sekarang sudah minggu lagi. Bab soto sudah siap. Hangat bab gule. Biasa kan buduk. Nah, sekarang bab soto nih, panas nih. Soto gule apa namanya? Soft kaki sudah siap Pak Ustadz, hangat. Soft. Masya Allah, ngaji langsung bab soft, udah beres ngaji. Aduh, Masya Allah, luar biasa ya. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi dari minggu ke minggu, kemarin menerangkan apa bab minggu kemarin, sudah minggu lagi, sudah minggu lagi. Masya Allah. Sarid Asy-Syarqari hanya
hanya tidur tatkala kantuk menyerang dan mengalahkannya. Amir bin Qiyas salat 1000 rakaat. Hebat itu. Sehari setiap harinya. Suatu hari seseorang menyumpainya, bolehkah aku berbicara satu kalimat? Ia berkata, tahanlah matahari, baru aku berbicara denganmu. Beliau berkata kepada seseorang, cepatlah, sungguh aku sedang tergesa-gesa. Dikatakan kepadanya, apa yang membuatmu tergesa-gesa? Beliau menjawab, dicabutnya nyawaku. Masya Allah. Karena aku takut ya, dicabut nyawaku. Masya Allah. Ini orang-orang yang soleh dahulu Pak ya. Utsman Al-Qaini berkata, yang paling aku benci adalah waktu berbukaku karena aku terhalang dari berzikir. Sampai begitu ya. Jadi yang paling aku benci adalah waktu berbuka karena menghalangi aku dari zikir. Sampai begitu Pak ya. Masya Allah. Daud At-Tairim makan roti yang telah dibasahkan dengan air dan tidak mau makan roti kering. Ia berkata, antara makan roti kering dengan roti basah ada bacaan 50 ayat. Begitu ya. Jadi sampai ada begitu. Ini makan roti kering, roti basah gitu kan ya. Makan roti yang telah basah dengan air dan tidak mau makan roti yang kering. Maksudnya apa Pak? Kalau yang basah cepat ya, cepat habis itu. Yang kering lama itu kan ya. Yang kering lama. Jadi untuk digunakan 50 ayat begitu ya. Suatu hari beberapa orang datang ke rumah salah seorang ahli ibadah. Wahai imam, maafkan kami telah merepotkan engkau. Beliau berkata, kalian benar. Aku awalnya membaca Quran, tiba-tiba kalian menggangguku. Begitu ya. Baca Al-Quran lagi baca Quran yang datang. Ya, sendok kita, toh mantap, masih panas kita langsung. Iya biar begitu beres ngaji nggak usah ngalas lagi. Nah, ya Pak Ustadz tinggal menyantapnya. Kan udah ngaji mah tiap minggu. Cuman hari ini terakhir makan, tadi minggu depan tidak makan, makanya nge-soft. Nah, makanya nge-soft ya. Tidak ngawuduk lagi ntar minggu depan. Ya, ngaji mah tetap begitu aja. Kajiannya bab puasa. Ini belum terkaji bab puasa, ya bab hadisnya juga. Ini baru pengantar doang, pengantarnya aja panjang. Kemudian apa? Suatu hari orang mengelilingi Ma'ruf Al-Kahfi. Lalu beliau berkata, malaikat matahari tidak pernah berhenti menyeretnya. Sampai kapan kalian akan berdiri? Oh ya, sampai kapan? Jadi malam seret itu matahari sampai kapan? Merekalah kesatria di medan peperangan ini. Tadi yang diungkapkan Pak ya, sahabat-sahabat orang-orang salaf dahulu, orang yang soleh. Mereka kesatria di medan peperangan ini. Merekalah merang merah yang langka. Bagaimana tidak Rasulullah SAW sebagai uswah kedua. Rasulullah telah bersabda. Dari Syaddad bin Aus berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang pintar adalah orang yang mengalahkan dirinya dan berbuat untuk kematian. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang lemah, dialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan banyak pengharapan. Rasulullah mengatakan Pak, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas. Jadi ada orang yang pintar, ada orang yang cerdas, ada orang yang bodoh. Bagaimanakah orang yang cerdas? Kata Nabi Muhammad, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengalahkan dirinya, hawa nafsunya. Ya, selalu berintrospeksi diri, selalu bermuhasabah tentang dirinya. Itu orang yang cerdas, agar dia hidupnya lebih baik dan lebih baik, sehingga dia bermuhasabah, dia berintrospeksi diri. Yang kedua, orang yang cerdas adalah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pinter. Pinter Pak, ayah kita datang ke orang pinter. Gitu ya, datang orang pinter. Pinter apa ya? Datangnya ke orang pinter. Yang bagaimana yang pinter itu ya? Ini Rasulullah mengatakan ada orang yang pintar, ada yang bodoh.
Orang yang pintar itu orang yang suka mengintrospeksi dirinya agar hidupnya lebih baik dan lebih baik serta lebih baik terus. Semakin bertambah usia semakin beriman, bertambah keimanan, bertambah dekat kepada Allah, bertambah dekat kepada Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang cerdas yang kedua kata Rasulullah SAW, wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang-orang yang mempersiapkan dengan amal kebaikannya untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdas namanya Pak. Orang yang mempersiapkan dirinya perbekalan untuk menghadapi kematian karena yakin akan mati sehingga dia persiapkan perbekalannya. Ini cerdas, ini orang pintar. Ayo kita datang ke orang pintar. Yang bagaimana yang pintar? Sedangkan orang yang bodoh kata Rasulullah SAW, wal ajizu man atsba'a nafsah. Sudah beres Pak? Iya, saya nggak sabar udah lapar nih. Alah harumnya sudah ada soft ya. Pemirsa di rumah ada bab soft di masjid nih. Sedangkan orang yang bodoh adalah dia kata Rasulullah SAW, wal ajizu man atbahu nafsahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam hidupnya, mengikuti keinginan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, sementara kepada Allah al-amani, hanya berangan-angan. Kepada Allah hanya berangan-angan, sementara yang diikutinya adalah hawa nafsunya. Kepada Allah hanya berangan-angan, inginnya selamat dari neraka, tapi yang dikerjakannya adalah pinarakaun. Apa bahasa sudah pinarakaun? Inginnya dijauhkan daripada siksaan api neraka, tetapi yang dikerjakannya adalah perbuatan yang mendekatkan, menyusrukan, menyungsebkan. Apalagi so kalimatnya, nyusruk, nyungseb, masuk, tenggelam, kecebur. So apalagi ke dalam neraka. Ari inginnya dijauhkan dari neraka, tetapi yang dikerjakannya yang membuat nyusruk, nyungseb, masuk, kecebur, tenggelam ke dalam neraka. Kan kebalikannya, yang diikuti hawa nafsu. Bodoh orang ini. Berangan-angan kepada Allah, yang diikuti hawa nafsunya. Inginnya masuk surga, hanya berangan-angan saja. Inginnya saya tapi Rahman ingin masuk surga, tapi yang dikerjakannya hawa nafsu, judi, main, zina, apalagi itu Pak, mabok-mabokan, berbuat zalim, fasik, munafik, kafir dan seterusnya. Sementara ingin masuk surga. Yang diinginkan, yang dirindukan Taufikur Rahman masuk surga, tapi yang dikerjakan adalah mengikuti hawa nafsunya, yaitu sesuatu yang menjauhkan daripada surga. Kan ini namanya orang bodoh, hanya berangan-angan kepada Allah kata Rasulullah SAW. Ya. Ke masjid haram, tapi ingin masuk surga. Duh, begitu ya. Inginnya masuk surga, tapi pisurgaun. Apa pisurgaun bahasa Indonesianya? Enggak mau. Inginnya masuk surga, tapi yang akan membuat masuk surga enggak mau dia. Inginnya masuk surga, ke Al-Quran enggak mau, ke sabda Rasulullah SAW enggak mau, malas masjid. Yang penting mau ustaz di dunia manih. Apa ini teh Pak? Banyak duit, duit ya. Yang penting ustaz fulus. Tuh. Sambil yang penting fulus, sambil ngopi, nonton TV dan seterusnya. Yang penting fulus ustaz, begitu kayak duit ya. Ntar di akhirat masuk surga begitu ya. Ingin gitu kan. Dunia fulus, di akhirat surga. Apa sih bahasa teh? Bahasa teh Pak? Masa muda pura-pura, masa tua kaya raya. Oh ya, di akhirat masuk surga, masya Allah. Berangan-angan cinta, ya, hanya berangan-angan saja sementara. Yang akan membuat masuk surga, sholat 5 waktu tidak mau, berpuasa Ramadan padahal dia sehat dan seterusnya, tidak terhalang secara syar'i oleh kewajiban puasa, dia nggak mau hanya karena malas gitu ya.
Masya Allah. Sementara surga ingin. Sudah siap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang sedang sakit, spesialnya istrinya siapa tuh Pak Mahfud ya, sekarang masih di rumah sakit. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan juga bagi saudara-saudara kita sekalian yang lainnya. Allahumma rabban nasi mudhibal basi isfihim anta syafi la syafi'a illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanaka rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.